Ya, jalan menuju Bandara Nasional Internasional Lombok. Kunjungan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. DPRD? Dia disiplin waktu, dia itu bisa pulang itu. Jangan WA dikit biar orang tentu. Lalu Sunting Mentas, Pak Tarip, Ibu Ratmina, Pak Eka, Pak Sadri, Haji Muhammad Bintang. Bisa minta ini diperbaiki oleh ini apa namanya kegiatan jalan pil ini kan bisa ini. Cuman orang-orang itu kan dia sudah tahu ini kan memang tidak jelas. Ini kan saling enggak karena jual banyak Bangunan ini kendaraan. Ya mendemo wis ane. memang harus dikerjakan hari ini. Jalan tidak bertuan. Setelah di demo jalannya langsung diperbaiki. Mestinya Anda perlu di demo dulu kan. Telkom Kota Praia. Itu tinggal komunikasi dengan HK, WK itu perbaiki sedikit itu bisa. Paling dia ada 2 dam dia Pak. Aspalnya selesai sudah. Ya, ini 500. Iya memang mahal itu. 1 dam itu berapa harganya itu? 40 juta ya? Enggak, 40 juta 1 dam. Ngajin aspal jadi. Masalah. Kota Praia, Lombok Tengah. Dan memasuki pusat perkotaan Kota Praia, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Padahal sudah jalan dia kan seperti desa Surak sekarang bukan bupatinya yang demo yang hebat. Itu dia. Setelah saya putar dia baru dia. Ini saya katanya. Aduh. Jadi ketagihan lemak selalu mau digedor kan. Enggak apa-apa, itu kita yang terbantu, Pak.
keadaan Kota Praia sana nih kan. Nah, dia kaget pasti. Langsung oleh Malaysia sampai bertahun-tahun misalkan. Saudi lain. Dan tahu perkembangan 10 tahun. Kota Praia sudah jalur 2 semua kan. Kita dari DPR, dia tidak mau. Tidak bisa Pak, nanti biar kami yang tentukan titik kunjungan Bapak. Nah, pasti kan ada yang dia memang bisa dia Bendungan Batu Jai. Kan titik mana itu kan. Kalau Bapak itu tadi biar kami yang Bendungan Batu Jai saat musim kemarau airnya turun. Teknisnya harus melalui prosedur penyebarannya OKP gitu. Mengikuti prosedur keselamatan penerbangan itu. Bandara ambilnya jalan yang di situ, Mi. Jalan baru tol, jalan layang. Yang di mana? Yang di Bilik. Sudah kemarin kalau itu. Oh, bilnya. Ini kalau itu kan jalan bebas hambatan itu. Sudah boleh kita lewat sana. Cuman stop dulu deh. Ini Pak Tarif ini marah sama Pak kemarin Pak Ahmad. Sedikit kita itu mau kebalik itu. Wah, enggak juga benar. Tapi itu yang belum Nggak selesai. boleh ini mobil di stop. Selatnya. Saya pikir pakai pribadi jadi senang. Oh, enggak sih kalau ini. Main-main. Cek dulu yang punya penumpangnya ada rata-rata bawah STNK. Tapi ini kan lucu-lucuan ini kan. Jadi kalau dia berhenti di sini berarti dia ini adalah pengendara yang tidak siap kan. Nah sekarang berani tidak pasang jaring di belakang itu kayak dengan kerakat kan, jaring semua. Supaya dia lucu-lucuan lah ini. Ini dia selain kap, selain kabin ya. Pajak Ya paling belum majak dia ini, banyak belum majak. Nggak di sana tadi. Yang baru Berarti Kalau ini ada tamu lewat dari luar negeri, ada apa ini kok rame-rame? Ini ada razia belum bayar pajak. razia STNK dia bayar pajak. operasi gabungan. Wajar dek man mencapai target sampai bulan ini. Kalau lamun lebih sugi, pendapatan lo beli insentif lah. Biara bahasa yang keren-keren ini kan Lombok Garden Office. Garden Office. Lombok Covid dong kan. Kalau Itu mobil saudaranya baru Mi Bintang. Udah pindah deh sekarang jadi. Oh, Baru. oh pindah. Gerung. Oh,
Macet doang nih wah sendiri kadang-kadang memang Apanya? BSIM atau mereka udah helm. Di masa yang seperti bangkit ini wajar. Kemarin Pak Haji Bintang ya, kita cek di apa namanya, pelain karena kena di bilik tersedot. Dia ngempuk nu baru. Bahaya juga. Muter-muter kayak. Muter balik karena razia STNK. Berarti tidak lengkap. Jangan yang balik itu tidak salah sebenarnya kalau Isi dulu kan boleh, dulu kan tidak. Sejak itu ya. iya betul. Nyenang deh, nyenang sih ya. Ini kalau zaman dulu zaman balik si polisi di gigi. Samsat kemarin berita ada informasi ke kita bahwa semua mobil dinas ini sudah berapa tahun belum ada yang dipajang. Mobil dan motor dinas. Ah, dicek dulu itu jangan sembarang. Makanya kita minta datanya. Masih layak dong nih 2020. Denda pajak kendaraan di Lombok Tengah itu hampir 7 miliar. Nah itu dia. Jadi kira-kira berapa itu estimasi dana dari pajak yang belum terbayar sekitar Pokoknya 34. kita tadi lapatnya itu dia. Tapi banyaknya itu termasuk dengan masyarakat juga. Jadi bagaimana pendapatannya jeblok kan? Lagu nak jadi isi dua, no penang pajak isi dua. Ini Batu Jain deh. Batu Jai. Batu Jai menuju Bandara Internasional Lombok. Nah, ini pesawat motor. Ah, itu. Yang ini dia Ya? Sebelas angkatan kita. Ya namanya kan berapa saja juga kan banyak kesibukan juga di DPR. Memang kemarin kita tidak menentukan jumlah berapa yang menghadirkan begitu. Intinya adalah Komisi 1 dan Komisi 3 mau melakukan kunjungan lapangan di Otoritas Bandara Internasional Lombok. Pantesan pas anu mikir, tak ada anaknya juga. Komisi 2 kita baca. Kalau Komisi 2 itu dia sangat menguasai semua ya sistem anggaran kita. sejak tadi berubah sudah. Jadi beliau kan jarang dia itu membuat laporan secara tertulis kan, karena beliau sangat menguasai itu. Berubah bahasa. Pembahasan dari komisi kebanggaan. Ya, anggota komisi ini kan wah, di Mandul kan. Mandul kan. Komisi juga kan lebih menjiwai Walaupun kita membuat rekomendasi dari komisi di bawah banggar itu tentu juga Jawa dibanggar. mau ditambah satu jalur lagi ini Pak Tarif. Ini kanan ini ya. Sudah ada pembebasan tanah. Belum, tapi sudah masuk dalam anunya kan. Progres. Utama dari
Masalahnya kedua komisi dan sebelum ada bandara dia sudah kuasa Besan lantung banget naik ke besan lantung. saya pintar dia sudah tahu. Aneh memang ya. Jadi konflik itu kan kadang-kadang membawa berkah lagi kan? Berkah besar itu konflik itu. Satu ya, itu yang saya ngomong dulu di apa namanya ini, ada workshop yang diprakarsai oleh Parung Center ya. Kan Pak Parung dia punya itu di Budaya ada Polda, ada Polres, ada SM, ada ini semua Pemda. Teldimek. Konflik itu akan berakhir dengan sendirinya. Tapi di balik konflik itu ada hikmah dan ada berkah. Ya, Masyarakat Masih baru Polda misalnya. Salah satu berkah itu adalah di Pak Polisi. Kalau ada konflik Pak Polisi rame. Dan Pak Polisi itu ada logistiknya, ada uang sakunya begitu kan? Itu berkahnya. Oh teduh Nudinda. Secara komplikan Nggak ada. Belum yang lain-lain lagi. Tuan Guru laris manis ajimatnya. Kalau konflik itu kan masih gugup bangunannya ini pinggir-pinggir. masih kumuh. Nanti juga ditata kok Masyarakat itu. setempat saja yang bagus. Sudah kemarin di ini mau diperlebar itu diambil tadi. Mungkin harusnya ini Tambah kumuh lagi. Ya belum orang pembenahan bagaimana caranya? Pelan-pelan. Pak. caranya dibuat Itu yang di sana itu kan jalan ke sirkuit yang kemarin itu ya. jalan Nah ini memasuki tol atau layang judulnya nih jalan ini kan Kenapa? jalan tol atau masuk tol Bebas. layang mungkin ya Nah, ini si bukan Bandara Internasional ya, Lombok. istilahnya bypass semi tol lah gitu kan. Nanti akan jadi jalan tol itu. Lama-lama nanti akan dijual juga. Bandara Internasional Lombok. Tol gate. Kalau melayang ke baru penuh gila. Oh pada saya kata terima kasih. Yang pertama kali udah masuk. Pak Yasir pilih nyoba. Saya coba saya kan itu dari Troy. Kadek kan dari Kadek. Ini tinggal. Memang agak jauh ya dia kemarin. Karena rasa jalannya rusak. Memang jauh bang, jauh kita ke timur. Kalau memang sasaran ini kan bukan kutil, tapi lebih ke sirkuit. Dan yang merdeka. Lebih masih 5-6 km dari kutil. Berarti pas ya. Kalau ke sirkuit sasarannya pas. Dan gue jadi merah. Masuk. Dikelilingin mana ini Pak? Ya, masih bigger ini. Ya, di sana. Desa Komisi 1, 3 ya. Kantoran. satu
Niki dah. Langsung Pak Ahmad, langsung Oh, nanti. Oh, siap. Setelah di airnav itu baru ke kanan tadi. Oh, ini polsek ya. Orang sepi, karyawannya dirumahkan semua. Nah, kanan Pak. Ini karyawan pramugari di rumah kan. Iya. Lanjut terus. Oke, apa nih? Ah. Ya, masuk Pak Ahmad ke kanan. Internasional tipe Z. Kiri. Kiri. Orang satu kiri kanan. Kantor ini. Wah, wanita lu ikon ya. Wah. Kiri. Betul, betul. Bareng apa? Paling terkenal ini itu kan Bling. Enggak ada juga semuanya. Assalamualaikum. Salam. Mari mau Pak. Ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bapak-bapak sekalian, ibu sekalian itu dari DPRD Kabupaten Tengah, beserta Ketua Komisi 1 dan Komisi 3, kami aturkan selamat datang di Bandara yang Angkasa 1 dalam rangka kaitan dengan surat yang kami terima untuk kunjungan kerja di lapangan. Bersamaan dengan agenda ini, kebetulan sudah ada janji juga karena mendesak juga waktunya dengan Pak Kadisub Provinsi terkait dengan koordinasi manajemen rekayasa lalin dalam rangka event besar ke depan yang akan terselenggara di Lombok Tengah, Mandalika. Mudah-mudahan nanti ada sambungannya Pak, jadi bandara, kemudian rekayasa lalinnya sampai mungkin di kawasan mungkin Pak Wali Bayu juga ngikut terus Pak Vikon dengan kementerian-kementerian, jadi sangat paham beliau terkait dengan rencananya seperti apa dan untuk masukan kepada kita sekalian, terutama kami yang ada di bandara untuk bisa lebih siap. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan, insya Allah secara protokol kesehatan terpenuhi Pak, karena di kami sudah 99% sudah tervaksin kedua Pak. Jadi karyawan di sini sudah 99% tervaksin, yang 1% karena sedang hamil dan karena medis belum bisa divaksin. Jadi mohon maaf, mungkin saya buka masker Pak. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Mungkin selanjutnya sebelum kita ada sedikit yang perlu kami paparkan Pak di sini. Mungkin ada video saja yang lebih singkat untuk memberikan gambaran secara utuh update dari bandara. Sebelum ke sini mungkin saya serahkan ke Pak Ketua Komisi 3 atau Komisi 1 yang mewakili Pak Ketua DPRD yang kebetulan berhalangan ikut hadir untuk bisa menyampaikan sedikit yang bisa perlu disampaikan kepada kami. Untuk waktu dan tempat selanjutnya kami persilahkan Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati JM Angkasa Pura. Kebetulan juga ketemu Pak Kadis Hub Provinsi Haji Landu Fauzal yang sekarang banyak pangkat. Ya, rekan-rekan dari ketua komisi 1, rekan-rekan dari komisi 1 dan 3. Kebetulan tadi juga kami sedang melakukan rapat dengan Kadishub Kabupaten yang alhamdulillah juga berkenan langsung ikut dan senyawa ini Pak Kadis. Ya, tidak disengaja ternyata kami juga bawa Kadishub Kabupaten. Ya. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di pagi menjelang siang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tujuan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kami dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tergabung di Komisi 1 dan Komisi 3 mengaturkan terima kasih kepada pihak Angkasa Pura yang telah menerima kami dengan baik. Selanjutnya ada beberapa hal memang yang menjadi pertanyaan masyarakat luas terkait dengan USBK yang akan segera berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah. Tadi kita sudah sempat berdiskusi dengan Kadishub Kabupaten kaitannya dengan pembagian zona. Yakni kalau tidak salah ada 3 zona yang dimana Kabupaten Lombok Tengah mendapat tempat di zona 2 Pak Kadis ya. Itu mungkin yang yang ingin kita lebih dalami terkait dengan tugas fungsi dan selanjutnya ya tentu namanya kita akan menghadapi orang banyak, ya tentu kita harus persiapan yang sematang mungkin di lapangan maupun di zona-zona yang sudah terbagi. Mungkin ini pengantar dari kami. Selanjutnya saya persilahkan seperti apa mungkin yang bisa kami dapatkan. Terima kasih Pak JM, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung aja Pak untuk menghemat waktu. Nanti setelah ini kemudian Pak Kadis, Pak Fauzal, kemudian nanti kita lanjutkan Pak bersama-sama untuk kunjungan lapangan, untuk kendaraan mungkin kalau ada yang ada kendaraan tadi pakai bis Pak. Iya, HIS. Pakai HIS Pak. HIS. Nanti pakai HIS kita lengkapi APD kita udah siapkan, nanti kita masuk ke sisi airset karena itu area steril jadi harus dilengkapi dengan APD. Mas, kita putar aja. Oke, ini video singkat Pak per 30 Agustus bulan lalu. Selamat datang di Bandara Lombok. Berikut adalah progres proyek pengembangan Bandara Lombok sampai dengan 30 Agustus 2021. Pekerjaan perluasan terminal penumpang saat ini sudah mencapai 100%. Setelah diperluas, bangunan terminal penumpang Bandara Lombok menjadi 43.500 meter persegi. Ini terminal yang baru Pak. Jadi Berkapasitas 7 juta penumpang per tahun atau 2 kali lipat dari kapasitas sebelumnya. ini kalau belum prokes Pak. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, terminal penumpang dilengkapi dengan 46 check-in counter dan 7 boarding gate serta 5 fixed bridge. Ini filosofi gendang belik Pak bangunannya Pak. Sama Sementara saya. proyek perluasan apron saat ini telah tuntas.
apron seluas 136.200 meter persegi ini melayani 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat berbadan lebar atau wide body sekelas Boeing 777. Ini Boeing 777 adalah pesawat terberat Pak, di dunia saat ini. Sedangkan pengembangan fasilitas kargo telah mencapai 89%. Pengembangan dilakukan dengan jalan membangun akses jalan baru akses dari sepanjang bypass 1,5 sejauh 1,5 km kilo yang menghubungkan terminal sesuai kargo persyaratan langsung yang menuju diminta jalan oleh bypass, MotoGP untuk bisa akses lebih cepat. serta memperluas pelataran kargo Ini dari pelataran parkir 3.500 untuk meter truk persegi 40 ton menjadi sebanyak 6.000 meter 40 persegi unit truk. yang mampu menampung sebanyak 40 buah truk. Pembangunan anjungan dan perluasan parkir kendaraan penumpang saat ini mencapai 45%. Ini yang tidak termasuk di dalam waving gallery kebutuhan berupa untuk bangunan MotoGP, 3 tapi lantai lebih kita seluas dedikasikan 900 untuk meter ke persegi. masyarakat, pengunjung, pengantar, penjemput, dan lain-lain apabila yang selama ini Parkir mungkin roda 2 berserakan, seluas ini kita coba berikan tempat di 5.700 sini, meter lantai persegi 1, lantai dan 2, lantai parkir 3. roda 4 seluas Penambahan untuk 34.000 parkir meter rental persegi. elf ada tambahan di sini, terus Proyek fasilitas parkir perpanjangan dan roda 2 peningkatan daya dukung tingkat. runway telah mencapai 98%. Yang utama karena Dengan persyaratannya penambahan panjang untuk perpanjangan 550 meter, maka runway Bandara Lombok menjadi sepanjang 3.300 meter. Daya dukung runway ini juga akan mampu untuk didarati pesawat wide body sekelas Boeing 777 serta pesawat kargo logistik MotoGP. Baik, terima kasih. Ini video singkat yang sebenarnya kami menyiapkan video ini sebagai bentuk tanggung jawab update report kepada Kemenko Marves maupun kepada Dorna Sport Pak, karena mereka melakukan homologasi final bisa atau tidak, kapan waktunya, itu melihat dari semua kesiapan infrastruktur. Nah, sesuai dengan janji yang pada saat kunjungan pertama bulan Juni lalu, maka setiap bulan kami report progres. Juli akhir, Agustus akhir, nanti akhir September kami report lagi. Sehingga ada keyakinan bagi pihak Dorna Sport maupun MGP selaku penyelenggara balapan itu menentukan jadi atau tidak, kapan waktunya, dan lain-lain, melihat dari seluruh aspek kesiapan dari bandara, pelabuhan, kawasan sirkuit sendiri, dan infrastruktur lain-lainnya. Nah, semua kami hari-hari ini PPKM hanya berlaku di Jakarta sepertinya Pak, karena di sini kayaknya nggak ada PPKM, memang kan pagi, siang, sore, malam kami bikon kerja gitu terus. Ya mudah-mudahan apa yang kami dedikasikan ini sebagai pondasi yang kuat, yang baik untuk Lombok Tengah selaku sentra atau epicentrum mata Indonesia saat ini, apalagi dengan adanya balapan internasional seperti itu dan event-event selanjutnya yang sedang dirancang, setahun bisa 4 kali, 6 kali, dan lain-lain, itu bisa memberikan economic value added bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya, Lombok pada umumnya, dan NTB sebagai nama baik bangsa. Saya kira saya cukupkan masukan paparan kami, mudah-mudahan bisa mewakili. Selanjutnya dari Pak Kadishub, Pak izin Pak JM, ya, sebelum Pak Kadis gitu. Provinsi. Iya Pak. Izin Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak JM, nah jajarannya yang kami hormati, Pak Kadishub Provinsi, Kadishub Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi mohon maaf ini Pak Kadis, sebelum linggih menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Superbike besok ini gitu ya. Jadi kami anggota tadi dipesan oleh Pak Ketua, mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena ada pembahasan yang penting sekali dengan Pak Bupati
maka seyogianya beliau akan hadir, tapi karena sesuatu hingga beliau mendelegasikan kedatangan ini ke sini adalah kami yang hadir saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Dian tadi, bahwa keberadaan bandara termasuk dengan kawasan ekonomi khusus dan plus sirkuit yang memang selalu menjadi isu besar sekarang, bukan hanya di skala NTB, tapi sudah skala nasional bahkan internasional gitu Pak. Nah tentunya dalam hal ini sebuah, mudah-mudahan ini sebagai sebuah harapan bagi kita semua, di mana nanti dengan beroperasinya semua program dari masing-masing ke kalau dia bilang instansi tidak, tapi ini tadi dijelaskan bahwa mudah-mudahan ini akan sebagai pemicu, baik itu ekonomi maupun sosial kemasyarakatan kita dan bahkan pembangunan yang ada di Lombok Tengah secara khusus dan NTB secara umumnya begitu Pak. Kalau kita melihat tadi bahwa begitu jelas dan begitu proyek yang ada di lingkungan kawasan otoritas bandara internasional ini, ada penambahan tadi itu terminal, kemudian persiapan untuk penyambutan MotoGP ini, dan sudah disiapkan berbagai sarana fasilitas yang sesuai dengan spek kebutuhan MotoGP itu tadi. Namun di sini kami sadar Pak bahwa sebenarnya bandara dan kawasan Mandalika Resort termasuk MotoGP-nya itu adalah domain daripada pemerintah provinsi, Pemprov begitu. Namun demikian bahwa patut untuk dan perlu kita ingatkan bahwa semua itu berada di kita di Lombok Tengah secara khusus begitu Pak, mohon maaf. Dan wabil khusus lagi itu semua di Puncak. Mohon maaf teman-teman yang lain tidak kita tapi secara khusus di Lombok Tengah gitu. Nah terkait dengan semua rencana kegiatan maupun event yang akan segera berlangsung dalam waktu yang boleh dibilang agak dekat gitu Pak, kami masyarakat Lombok Tengah ingin mendapat suatu penjelasan seperti apa akses kami dalam kegiatan itu. Adakah memang karena ini domain daripada Pemprov, lalu kami di Lombok Tengah itu, akankah ada pelibatan kami di sini terkait dengan semua itu? Yang kemudian, kalaupun memang ada misalkan Pak, tentu ini harus ada juga penjelasan terkait di item mana atau di segmen mana kami harus bisa masuk di situ. Karena kami ini di DPR ini selalu terus diburu dengan pertanyaan masyarakat. Setelah ini, lalu kita ini seperti apa? Nah, itu yang memang kami ingin mendapat penjelasan pada kesempatan ini. Yang kedua juga Pak, yang sering jadi perbincangan di kantor terkait dengan beberapa dinas, termasuk Pak Dinas Perhubungan juga sering itu jadi kasihan juga beliau. Namanya DPR ini kan dia itu kerjanya cuma ngomong-ngomong saja gitu Pak. Jadi kadang-kadang ada yang betul, ada yang tidak, ada yang fokus, ada yang meluber gitu. Sering kita begitu. Itu teknis DPR untuk mempressure kadang-kadang biar cepat kelihatan gitu. Nah, terkait dengan semua itu Pak sekarang, tadi ada pesan yang begitu besarnya program yang ada di sini. Kemudian kita di Lombok Tengah ini Pak, kami tidak mau tutup-tutupi kondisi kita di Lombok Tengah, baik keuangan di APBD Lombok Tengah maupun kondisi masyarakat kita. Nah tentunya di sini juga dengan keberadaan proyek besar ini, kita juga ingin mendapat seperti apa sih rembesan dari semua itu untuk pemerintah atau untuk masyarakat Lombok Tengah. Itu yang kita harapkan gitu Pak. Yang kemudian tadi ada juga yang di sini sudah di WA yang sama Pak Ketua. Ketika nanti MotoGP maupun Mandalika Resort itu beroperasi, adakah
anak-anak kami di sini ya, akan bisa dilibatkan berdasarkan kriteria, baik itu spek yang dibutuhkan maupun skill yang dibutuhkan oleh itu. Nah tentunya ketika ini adalah domain provinsi, kita mengharap Pak Kadis bahwa provinsi juga bisa artinya mengedukasi masyarakat gitu Pak, terutama anak-anak kita yang memang sebagai angkatan kerja kita yang saat ini cukup tinggi sekali, sehingga tidak dikarenakan nanti ketika dia masuk pangsa pasar kerja itu, di situ terjegal oleh satu kata bahasa itu skill gitu. Nah harapan kita mudah-mudahan nanti Pemprov khususnya di sini diwakili oleh beliau, kita berharap supaya anak-anak kita ini diberi suatu pendidikan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing kegiatan yang ada di kawasan bandara maupun di kawasan Mandalika Resort ini. Nah, mohon maaf ini Pak Kadis, ampura dan isami anda saya matur goloh makin pelagu sapuna mangga gede. Beliau ini anda nak benek pari nggih tolek wujud tahun disemai dulu beliaunya. Yang tahu persis beliaunya. Jadi sebenarnya beliau ini bukan orang Mataram, orang Pujuk beliaunya. Jadi sangat paham kultur dan bagaimana karakter masyarakat Pujuk. Nah ini beliau tidak perlu kita memberikan masukan, beliau sangat sudah tahu seperti itu. Bahkan Lombok Tengah gitu ya. Jadi ini harapan kita ampura dan ini ke depan ini mohonlah supaya Pelunggu itu oleh sekedih wajib copet perhatian Pelunggu ke Lombok Tengah itu. Barangkali itu saja Pak JM, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya langsung jawab dulu karena mungkin ini bisa memberikan gambaran sebenarnya seperti apa, supaya kita tidak salah persepsi dan mendudukkan persoalan itu pada tempat yang tepat. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak Sunting, itu yang lebih berhak menjawab ini sebenarnya ada di ITDC Pak dan Mandalika Grand Prix Association. Nah, kalau boleh sedikit menjelaskan, saya juga baru paham bahwa ternyata ITDC itu memiliki beberapa anak perusahaan yang dikhususkan untuk ini. Nah, dulu MGPA itu belum ada Pak, jadi MotoGP itu langsung dengan ITDC. Tapi ternyata secara GCG, ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak boleh, sehingga dibentuklah satu anak perusahaan untuk itu, namanya MGPA. Nah, pada perjalanannya ternyata berubah lagi posisinya, MGPA menjadi cucunya ITDC, anaknya dari anak, gitu. Salah satu anak perusahaan ITDC. Nah, mereka penyelenggara eventnya Pak. Jadi seperti apa seluk-beluknya semua itu mereka yang sedang kondisinya sedang merapatkan terus sampai dengan keputusan pemerintah pusat yang kemarin sampai hari Sabtu barangkali itu juga ada Vikon terakhir Sabtu sore itu masih membahas bagaimana vaksinasi di Lombok Tengah bisa mencapai 70%. Kalau ini tidak terjadi maka tidak ada penonton Pak. Kalau tidak ada penonton maka roda ekonomi nggak jalan. Nah ini PR besar yang menurut saya menjadi tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk memutuskan izin keramaian diberikan atau tidak. Mengingat protokol kesehatan dari Kemenkesnya dan Kementerian Dalam Negeri juga ada yang dipersyaratkan Pak di sana. Kami pun juga punya problem bahwa ketika ini tidak dibukakan pintu masuk internasionalnya oleh Kemenlu maupun Kemenkumham karena keimigrasian, maka akan sia-sia semua yang kita bangun ini Pak. Jadi dengan nilai rupiah yang cukup besar buat kita kurang lebih hampir 1 triliun semua nilai ini, itu semuanya menggunakan dana daripada Angkasa Pura I selaku badan usaha Pak. Jadi tidak ada APBN sedikit pun di sini. Nah, otomatis pola-pola pertanggungjawaban dan lain-lain kami mengikuti dengan ketentuannya. Bahkan sebagai penetapan
proyek strategis nasional. Kami setiap bulan diminta juga dari BPKP maupun dari Kejaksaan Agung selaku KSP Kantor Staf Presiden terkait dengan progres perkembangan. Jadi dengan adanya COVID, apakah proyek itu tertunda atau tidak, suplai material seperti apa dan lain-lain, banyak hal yang menjadi kesulitan di kami itu untuk menyelaraskan karena adanya protokol COVID, Pak. Dengan adanya pandemi itu menjadi beban berat buat semua pihak. Namun dengan berbagai macam liku-likunya, alhamdulillah kita sudah hampir selesai dan kita siap kalau ini mau dipakai untuk mendarat pesawat besar dengan orang yang banyak pun kami siap. Selaku Angkasa Pura Bandara, kami hanya menyiapkan infrastrukturnya, Pak, supaya ini bisa berjalan. Pelabuhan laut saya kira nanti Pak Pausal juga bisa menambahkan. Mereka juga diberi tugas oleh Kementerian Pusat untuk menyiapkan infrastrukturnya. Nah, yang menyiapkan infrastruktur, yang menyiapkan kesiapan penyelenggaraan sendiri tentunya ada eventnya juga, Pak. Yang menyiapkan akomodasi juga tentunya ada. Yang menyiapkan prosedur dari pandemi seperti ini juga ada sendiri, Pak. Nah, semua itu berinteraksi sehingga kurang tepat ketika saya menjawab kalau seperti apa yang kami harus siapkan kecuali infrastruktur. Terus untuk sedikit Pak, maksud yang tadi bahwa kebetulan beliau dari Kadis Provinsi gitu ya. Jadi sebenarnya yang lebih banyak ya. Oh, siap. Ngelunsur ije penjelasan pun beliau ya, itu bahasa sasarnya. Mungkin Pak Jati bisa terima kasih. Ya, ini saya paham, Pak, maksudnya cuman saya memang berkeinginan supaya kita mumpung bersilaturahmi ketemu semua supaya satu persepsi, Pak, gitu. Karena saya juga dikerubuti, Pak, dari teman-teman masyarakat, kawan-kawan saya di lingkar bandara, di LSM dan lain-lain yang semuanya juga kepingin tahu, Pak. Tapi kami juga harus menjelaskan pada porsi yang benar supaya nggak menjadi persoalan bahwa seolah-olah ada di kami semua ini kan gitu, Pak. Memang ada bagiannya. Kemudian untuk mekanisme proyek itu sendiri mengikuti ketentuan yang berlaku terkait dengan manajemen proyek, di mana ada manajemen konstruksi, ada kontraktor, ada lain-lain. Nah, kami di sini itu mempercayakan kepada manajemen konstruksi dan kontraktor untuk melakukan pembangunan terkait dengan perencanaan yang sudah kami siapkan gitu, Pak. Nah, untuk pajak tentunya kami juga tidak pernah lepas karena dari kantor pajak ya, Pak. Kantor pajak Lombok Tengah sudah intens, Pak, komunikasi dengan kami dan mudah-mudahan tidak ada satupun pajak yang tertinggal di kami untuk pembayaran pajak selaku sumber masukan daripada APBD dan kekurangan-kekurangan lainnya yang mungkin itu bisa terjadi, tapi kami mitigasi dari awal dengan komunikasi supaya tidak ada yang tertinggal di kami. Saya kira sementara itu kalau untuk penciptaan tenaga kerja memang betul, Pak, kesulitan di kami dari yang tadinya kami bisa produksi 100% sebelum gempa, kemudian pada saat gempa terjadi, kemudian kita recover pada saat COVID, sekarang kami produksi penerbangan itu hanya 10%. Dari 100% ini kami tinggal 10%. Jadi ibaratkan orang dagang itu udah rugi, Kak. Maskapai penerbangan pun dia hanya terbang rugi. Dia menerbangkan pesawat itu ya hanya karena kewajiban aja harus ada. Tapi sebenarnya dia rugi. Untuk badan usaha ini salah, Pak. Itu udah salah itu. Kalau dia badan sosial boleh, Pak, tapi ini badan usaha. Ada auditnya juga. Jadi itu keliru kalau 10% itu kami sebenarnya udah berat untuk mengoperasikan itu, tapi karena layanan publik harus ada, jadi kami tetap beroperasi. Untuk menyeimbangkan beban biaya yang menjadi tanggung jawab kami, maka banyak hal yang kami harus lakukan penyesuaian. Contohnya yang tadinya seluas ini yang dioperasionalkan, mungkin kami batasi hanya sekian. Yang tadinya satu hari itu 24 jam operasional, kami harus kurangi jam operasinya. Yang tadinya sekian pesawat, sekarang tinggal sekian. Karena memang tidak ada penumpangnya, Pak. Dan itu biaya semua. 1 jam menggunakan chiller untuk AC saja, Pak, itu 750.000 ongkos kami. Dan tidak ada diskon dari PLN, Pak. Saya harus bayar itu. 1 jam 750.000. Kalau chillernya ada 5, ya kali 5 1 jam, Pak. Itu beban yang dipakai, tidak dipakai harus keluar. Dan itu berat buat kami.
selaku badan usaha. Makanya hal-hal yang kami bisa selaraskan, kami harus selaraskan, walaupun tidak bisa memenuhi semua ekspektasi, tapi setidaknya tidak tutup ini bandara. Saya kira mungkin itu, dan sisanya mungkin lebih banyak ke Pak Kadis Hub. Barangkali mohon maaf ini Pak Kadis, kebetulan ini untuk menyamakan persepsi kita semua. Izin Pak JM, Oh, iya, Pak. mungkin Tiang lebih mempertegas dari penyampaiannya Ketua Komisi 1 Tiang. Lebih tegasnya, dari sekian proyek yang ada di lingkar bandara ini, seberapa besar pelibatan potensi generasi Lombok Tengah ini di sini? Ya. Seperti itu, penyerapan tenaga kerja itu seberapa besar? Ya. Itu yang beliau ingin pertegas dari Bapak GM ya. Oh iya. Oke, Pak. Dan kami berharap dengan keberadaan bandara internasional yang ada di Lombok Tengah, khususnya di daerah kita ini di Lombok Tengah, ampura Pak Kadis Provinsi juga, yang kami juga kepingin nanti penjelasannya lebih detail yang manfaat untuk masyarakat kami di Lombok Tengah ini. Kebetulan di lingkar bandara ini dan di daerah selatan ini yang kami tahu wataknya ya agak keras, beda dengan daerah lain. Lalu pemanfaatan orang lokal kami seberapa besar di di Angkasa Pura ini? Mungkin sekedarnya Pak Jian. Baik, kalau untuk persentasenya ada yang untuk day to day operation itu yang terserap sebagai tenaga kerja, Pak Jalil, ada ya Pak ya. Itu mengakomodir semua lingkar bandara. Tapi ya mohon maaf Pak, kadang-kadang ya saya jadi sangat paham keadaan itu. Bahkan ketika ada 10 perusahaan beroperasi, dia kerja di sini, dia keluar karena indisipliner, dia lamar lagi di sini diterima. Dia indisipliner lagi, masuk sini diterima. Ini kan juga tidak betul Pak. Makanya kami data semua yang beroperasi di bandara, mana yang tenaga kerjanya dari lingkar bandara, dari desa ini berapa, dari desa ini, semua kami data Pak. Nah, itu kalau memang ada yang indisipliner, kami konekkan itu datanya. Jadi supaya ini mendisiplinkan masyarakat juga, bahwa kalau kita bekerja sungguh-sungguh, tentunya kita akan mendapatkan berkah. Tapi ketika itu enggak, mungkin kebalikannya. Nah, itu jangan sampai kesempatan yang untuk orang lain ke-blocking dengan yang ini gitu. Nah, itu data itu sekarang connect Pak. Jadi kalau yang sudah indisipliner ya sudah, tapi kalau ada yang mengundurkan diri ya nggak apa-apa. Nah, itu kami ada. Kalau misalnya untuk project itu banyak Pak. Jadi mungkin saya tidak bisa ceritakan semua yang kurang baik lah. Saya berusaha menceritakan yang baik-baik saja. Bapak lebih paham dari saya kayaknya. Ya memang itu challenge-nya Pak. Kondisional sekali gitu. Dipersyaratkan secara administratif harus seperti ini. Karena kontraktor juga diaudit Pak. Dan ketika persyaratan itu tidak masuk, itu jadi persoalan. Dan tidak fair. Kemudian kalau daya serap tenaga kerja sebisa mungkin yang bisa diserap dari lingkungan sekitar, ya dari lingkungan sekitar, itu kita maksimalkan. Jadi untuk tenaga harian, tenaga borongan, itu ada. Nggak mungkin kita lepaskan itu Pak. Hanya memang untuk tenaga ahli, itu dipersyaratkan, karena memang di dalam perencanaan sudah tersebutkan, misalkan tenaga ahli ini. Kami pun sebenarnya juga kesulitan Pak. Tenaga ahli untuk sisi udara atau ahli penerbangan, itu nggak banyak Pak. Yang punya kompetensi se-Indonesia Raya itu juga nggak banyak. Itu memang susah, karena sekolahnya juga susah. Saya sendiri nggak punya kompetensi untuk itu Pak. Jadi untuk ilustrasi aja bahwa ada hal-hal yang kemungkinannya bisa didistribusi dan tidak. Kebijakan saya di sini adalah mengklasifikasi mana pekerjaan yang bisa didistribusi untuk dinikmati masyarakat, mana yang tidak bisa, sehingga jangan sampai nol. Nah, mungkin ada sedikit hoax kalau misalkan kita tidak dapat kerjaan apa-apa, itu tidak betul juga. Ada Pak, cuman kenapa kok menjadi persoalan? Ya kadang-kadang ada sisi kemanusiaan di kita, bahkan mungkin di saya sendiri selaku manusia yang banyak kekurangan, kita ini dikodratkan tuh memang jadi iri Pak. Jadi kadang-kadang kita maunya banyak, padahal rezeki kita sedikit, tapi kita maunya banyak. Nah ini yang kadang-kadang sulit ketika Bapak kan udah dapat kerjaan itu, masa yang lain juga ya, yang lain dikasih dong Pak, kasihan yang lain. Kalau nggak sama-sama nanti
ribut. Akhirnya ya diatur saja, silahkan. Kalau memang itu memungkinkan bisa, tapi kalau memang nggak bisa ya dibicarakan aja. Saya tidak memutuskan apapun, yang penting tidak menjadi persoalan. Kalau semuanya harus dapat dan semua ke saya, itu kewenangannya nggak di saya, itu kewenangan ada di pihak pengelola yang lain gitu. Ya persyaratannya silakan dipenuhi aja, kalau memang itu bisa, berarti semua punya hak. Dan alhamdulillah juga sampai dengan saat ini baik-baik saja. Saya cross check juga di lapangan, ada Pak JM kerjaan, ada. Oh ya sudah, ya penting nih dapat semua kebagian, jangan sampai enggak. Walaupun kecil tapi ya sudah, itu rezeki kita di situ. Kalau kita mau banyak ya mungkin ada yang bukan hak kita, jangan diambil juga di sana gitu. Saya kira itu Pak, menegaskan pertanyaan dan kembali lagi oleh Bapak tadi, di kami secara operasional ada datanya, daya serap itu berapa, kemudian turnaround-nya atau perputaran keluar masuk itu juga cukup tinggi, itu juga ada kami data persentasenya, semua ada di Pak Jalil, kita pegang datanya kok. Kalau untuk yang project juga masing-masing sudah ada, bahkan juga sebagian besar itu untuk yang pekerjaan di lapangan yang melibatkan banyak tenaga, padat karya lah istilahnya Pak, itu bisa. Walaupun sebenarnya kita larikan kepada teknologi dan padat modal itu bisa, tapi kan arahan Pak Presiden padat karya itu juga kami jalankan semua seperti itu. Insya Allah Pak terakomodir semua. Makasih Pak atas pertanyaannya, mungkin biar menyingkat waktu Pak Kadis barangkali bisa mau paparkan dulu atau mau menjawab dulu, monggo Pak, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak JM. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3, sama Ketua Komisi 3 ini tidur bersama aja enggak sama Pak Andi nih. Dan Pak JM yang luar biasa yang saya hormati beserta jajaran, saudara saya Kadis Hub Lombok Tengah ini Adinda. Makasih nih, seperti saya itu sebenarnya ada pertemuan dengan Pak JM awalnya, tapi karena saya lihat wah ada Komisi 1, Komisi 3 Lombok Tengah, Pak JM saya ikut aja nih sekaligus silaturahmi dengan keluarga besar saya gitu kira-kira. Baik, izin Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang saya cintai, kami pemerintah Provinsi NTB tentu ini sangat berbahagia ya. Saya mohon izin menceritakan sedikit Pak Jem, karena kalau saya cerita sirkuit ini, mohon maaf bukan apa-apa, saya pelaku sejarahnya Bapak Ibu. Karena hampir 7 tahun saya menjadi Kadispar Provinsi itu dan menginisiasi hadirnya sirkuit Mandalika ini bersama-sama dengan teman-teman dan juga pemerintah pusat. Boleh saya cerita sedikit supaya ini kita punya kebanggaan Bapak Ibu. Saya betul-betul melihat Lombok Tengah ini seperti gadis cantik, luar biasa. Dan saya bangga jadi orang Lombok Tengah, walaupun saya lahir di Lombok Timur, Pak Jati. Cuma karena DNA saya ini lahirnya di sini, sudah merasa jadi satu dengan keluarga besar saya di Lombok Tengah. Jadi ceritanya 2017 itu tiba-tiba ini untuk membangkitkan semangat kita bahwa ini kita punya yang luar biasa ini. 2017 tiba-tiba Indonesia pengen buat sirkuit. Nah ketika itu kita nggak punya, belum ada nih cerita untuk bisa sirkuit ini hadir di Mandalika. Yang MOU pertama dengan Dorna ini di Italia itu adalah Alex Nurdin. Alex Nurdin itu Pak Gubernur Sumatera Selatan itu punya obsesi ingin membuat Jakabaring itu sebagai center of tourism spot di Indonesia. Jadi dia punya duit nih Alex Nurdin, punya akses dan lain sebagainya. Pergi tanda tangan ke Italia Bapak Ibu. Perjalanan waktu, ternyata Alex Nurdin dan Sumatera Selatan itu terkendala. Karena Pak Alex Nurdin tiba-tiba keburu selesai jadi gubernur dan akses itu tidak selesai. Nah, dibawa ini ke Jakarta. Saya ikuti persis, Pak. Ketika itu, kami dengan Bapak Gubernur ketika itu, ya pengen ini ada di Lombok, gitu lah, kasarnya. Tapi Dorna ini dengan Kementerian Pemuda Olahraga waktu itu dan didukung juga oleh Istana ketika itu
pengen membuat aktivitas ini di JBK, di Gelora Bung Karno, dengan konsep seperti di Macau, di Singapura, yang ketika tidak ada event maka itu bisa menjadi jalan dan lain sebagainya. Perjalanan waktu, Bapak Ibu, ternyata Jakarta itu tidak selesai. Tidak akan bisa kita buat sirkuit dengan kapasitas yang begitu besar, dan GBK itu adalah jantungnya Jakarta. Pasti crowded Jakarta itu akan timbul. Nah, tiba-tiba dipikirkan oleh pusat itu gimana kalau kita kembangin Sentul. Nah, Sentul itu secara politik, karena kita berada bersama-sama dengan bapak-bapak pasti maklum. Siapa yang punya Sentul? Nggak mungkin ketika itu Sentul itu direkomendit oleh pemerintah. Hanya geser tiba-tiba. Nah, ini tiba-tiba. Karena saya tahu persis, kebetulan saya mendampingi Pak TGB itu ke Italia. Di Italia kita ketemu dengan Dorna dan tim, ikutlah ITDC, dan kita coba, karena terus terang Bapak Ibu, ini untuk kita maklumi di ruangan ini, tidak ada yang bisa kita jual di Mandalika itu. Ketika ini dikembangkan menjadi destinasi super priority, Mandalika itu tidak punya jualan. Kalau kita dorong head to head dengan Bali untuk menguatkan MAES, maka kita nggak ada apa-apanya dengan Nusa Dua. Dia lebih siap, baik SDM maupun fasilitinya. Jadi tidak mungkin Mandalika itu dorong dengan MAES. Yang kedua, kita coba dorong dengan indah-indah. Kita cari nih, storytelling namanya kalau ilmu pariwisata itu, cari jalan ceritanya gimana sih Mandalika itu untuk kita bisa menjadi jualan kita indah-indah, beautiful dan lain-lain. Nggak ketemu Pak, kita lebih kalah dengan Toba, di situ ada Luhut Binsar Panjaitan, ada macam-macam lah. Ini untuk ruangan ini, mudah-mudahan nggak jadi keluar. Kita mau tanding dengan DSP lain, Borobudur, nggak mungkin. Borobudur di tahun Alif sudah jadi destinasi. Kita mau tanding lagi dengan Labuan Bajo. Labuan Bajo punya jualan Bapak Ibu, walaupun hanya komodo. Tapi komodo itu by design. Dia sudah bisa mendunia dengan komodonya. Tidak mungkin kita saingi. Kemudian ujuk-ujuk ada Likupang. Oke, kita menang dengan Likupang itu karena nggak ada apa-apa. Hanya kepentingan politik Likupang menjadi DSP, destinasi super prioritas. Nah, ini doa anak soleh. Mungkin akibat Pak Soeli waktu itu suka betul dengan IR team dan lain sebagainya. Tiba-tiba Bapak Presiden kita ketemu di Istana Bogor. Apa nih kalau gitu Mandalika? Ikon Mandalika itu apa nih? Ternyata ketemulah kita dengan tim Dorna itu, oke. Kita membuat Mandalika International Circuit. Karena lahan cukup. Kemudian view juga keren. Maka ini kemudian Presiden menetapkan kita buat Mandalika International Circuit ini. Jadi bagi Lombok Tengah ini luar biasa banget. Asli Pak. Gak ada. 2 tahun yang lalu Pak JM, ini saya cerita sedikit ke keluarga besar. 2 tahun lalu ketika saya jadi Kadispar, ngajak orang-orang tim Dorna, tim semua ini ke Mandalika untuk melihat area ini, semua bilang impossible. Pak Kadis ini barang gak mungkin. Tetapi kita kuat dengan komitmen Bapak Presiden, Pak Jokowi. Walaupun dia kalah di NTB, tapi dia komit untuk itu lah, kira-kira gitu. Nah, diputuskanlah ini, kalau tidak pernah kita berpikir ada pandemi. Gak ada di pikiran kita ini, baik kami, Pak Arif Yahya ketika itu Menpar, dan semua, berpikir bahwa ini ada pandemi. Bayangkan Lombok Tengah ini luar biasanya Pak JF. Politeknik Pariwisata Lombok kita ini adalah center dari pengembangan SDM untuk pariwisata Indonesia Timur. Gak ada lagi Pak. Saking hebatnya kita di Lombok Tengah ini. Sehingga coba Bapak saksikan, tidak ada, mohon maaf, tidak ada duit, Pemprov juga nggak punya duit Pak, bangun Poltek Par itu. Saya waktu itu menjadi direktur pertamanya, nggak punya duit juga. Yang kita punya nyata lahan 20 hektar. Pak Menteri ini lahan 20 hektar, Bapak siap, kami siap, dan Bapak bisa bangun. Jadilah sekarang kampus yang begitu megah di depan kantor bupatinya Lombok Tengah. Nah, berikut Pak,
kenapa saya cerita dari awal, kenapa ini harus kita betul-betul bangga punya sirkuit ini. 2 tahun yang lalu ini nggak ada apa-apanya nih. Tiba-tiba sekarang Pak, Indonesia punya sirkuit. Dan menurut teknis dari pembangunan sirkuit ini ada sirkuit termodern di dunia hari ini. Kak Sunti, ini sirkuit termodern di dunia. Bapak bayangkan, kecepatan sirkuit ini sekarang sirkuit yang tercepat di dunia, 350 km per jam. Yang berlaju besok itu di situ. Jadi kecepatan yang paling tinggi di dunia sekarang yang kita punya ini. Dan dibangun oleh putra-putri Indonesia. Saya sendiri merinding Pak. Karena betul-betul ini sesuatu yang dalam mimpi sebenarnya. Tetapi ini kenyataan dan dibangun 4,3 triliun Pak harganya. Sirkuit hanya 4,8 km, 12 tikungan, belanjanya 4,2 triliun. Nah, kenapa harus kita bangga ini? Berikut, sebelum ke manajemen rekayasa lalu lintas dan bagaimana peran kita di Lombok Tengah. Bapak Ibu, sirkuit ini pasti yang menghadirkan dampak itu untuk kita. Sekarang, gimana kita memanfaatkan? Nah, saya akan bicara mewakili Pemprov, apa sih peran Lombok Tengah? Dalam rekrutmen dan manajemen pengelolaan event ini, kita sedang merekrut ada volunteer yang akan bekerja dan kita kuatkan skillnya. Dia bisa dari mana-mana dan dia kita kuatkan skillnya. Volunteer itu ada 3 Bapak Ibu. Nanti kita akan cek dengan IGPI disampaikan oleh Pak JM tadi. Perlu ini DPRD ketemu sama IGPI ini. Sangat perlu Pak. Bukan hanya ITDC, karena ITDC itu hanya holding Pak, hanya bangun doang. Tetapi yang mengelola event ini, bagaimana peran masyarakat di event dan seterusnya, IGPI. Tadi disampaikan oleh Pak JM dan pasti DPRD belum bertemu dengan IGPI. Pasti belum pernah. Dan harus kita pertemukan Pak, Bapak dengan IGPI, supaya nanti tidak ada kemudian kita berpikir ada tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai kalau itu terjadi Bapak pasti teriak lagi nih kan, gitu. IGPI kita jadwalkan deh. Nanti Pak Happy, JM-nya dan semua itu kita akan dudukkan gimana sih tata kelola event ini. Nah, event ini ada 3 yang ada di dalamnya. 1, mereka yang skillnya memang harus betul-betul kualifikasinya sudah ditetapkan oleh Dorna. Dan nggak ada banyak orang Indonesia. Itu semua dibawa oleh tim Dorna besok. Makanya tadi Pak Jaya bilang di akhir September ini ada homologasi. Dia akan cek ketebalan sirkuit ini dan seterusnya. Dan sirkuit ini adalah high cost Bapak Ibu. Sangat belanja tinggi. Makanya ada banyak negara itu yang lempar handuk. Tidak mampu melaksanakan event ini karena high cost. Bayangkan seperti mengecek bandaranya Pak Jati, gitu. Besok Dorna itu akhir September dia homologasi untuk ngecek ketebalan, cek juga posisi sirkuit, kecepatan angin dan lain sebagainya. Itu besar biayanya. Nah itu nggak bisa kita ambil karena memang skill dia yang bawa si Dorna tim itu. Kemudian yang kedua ada aktivitas yang memang bersentuhan dengan event yang di luar skenario event dia. Apa itu? Ya ini pelibatan teman-teman warga masyarakat Lombok Tengah. Karena di dalam area itu dalam konsepnya di situ ada bazar, internasional bazar. Makanya lahannya 120 hektar yang dipakai 4,3 km, tapi di dalamnya ada bazar, Pak. Ada pusat ekonomi, aktivitas ekonomi di dalam sirkuit ini. Ini yang harus benar-benar Lombok Tengah ambil peran, Pak. Jangan sampai dibuatkan fasilitas ini kita tidak dapat. Nah ini harus kita ketemu dengan IGPI ini karena manajemen di dalam sirkuit itu dia yang pegang. Kemudian yang ketiga, SDM yang betul-betul kita latih. Kita ciptakan dia bisa tahu tentang sirkuit. Dia yang akan bersih-bersih sirkuit ini, jadi gardening, jadi nyapu-nyapu, dari bersih-bersih dan lain-lain. Ini adalah ya warga masyarakat kita yang harus hadir di situ. Nah, oleh karena itu saya dorong, mari kita sama-sama dengan bapak-bapak untuk hadir di TDC dan NGP ini.
mana nih peran kita di situ. Karena tadi Pak Dewan sampaikan, mana sih ruang kita sebagai warga masyarakat Lombok Tengah di situ. Nah, itu cerita baiknya. Sekarang coba saya izin ngajak Bapak Ibu bagaimana sih kita berperan, karena saya tadi melihat peran kita untuk mensukseskan event internasional di bulan November. Harinya sudah pasti Bapak Ibu, 12, 13, 14 November. Kalau tidak ada halangan yang betul-betul fatal, dan itu akan kita gelar di 12, 13, 14 ya Mas Jati ya, di sirkuit itu. Nah, sekarang yang jadi beban kita dan harus dimaklumi oleh keluarga besar saya di Lombok Tengah, target baru dia keluar nanti rekomendasi keramaian kita oleh gugus tugas pusat itu 70% total community masyarakat, total masyarakat Lombok Tengah itu tervaksin. Hariannya harus kita selesaikan 41.000 hari ini. 41.000 harus divaksin warga Lombok Tengah ini, baru kita dapat izin keramaian nanti sampai dengan 5 Oktober. Kalau enggak, ini bisa jadi event ini tanpa penonton. Kalau itu terjadi, enggak dapat apa gitu. Nah, ini makanya yang mohon bantuan, ini mohon dukungan dari keluarga Lombok Tengah, benar-benar nih 41.000 target harian kita selesaikan sampai dengan 5 Oktober kira-kira, untuk kita mendapatkan izin keramaian sehingga WSBK ini hadir dengan 25% penonton. Populasi 190.000 penonton, 1.400.000 populasi penduduk kurang lebih, berarti harus kita ambil 70% dari 1.400.000 penduduk itu untuk kita selesaikan vaksin. Kebetulannya, ini kebetulan semua nih, istri Tiang itu sekarang jadi direktur rumah sakit internasional nih di Mandalika itu, yang ditugasi untuk menyelesaikan vaksin ini gitu. Nah, kalau kita tidak dukung ini, pasti ini tanpa penonton di bulan November. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk sukseskan vaksinasi. Yang berikutnya, event ini pastinya total penonton yang diizinkan oleh pusat itu, oleh gugus tugas, 25% dari total kapasitas penonton yang seharusnya di Mandalika International Circuit. Jumlah penonton yang kapasitas 190.000 kalau dia penuh datang. Yang kita diberikan 25% dari 190.000, kira-kiranya plus minus 30.000 lah penonton kita Pak Kadis. Nah, 30.000 penonton itu akan kita host di Lombok Tengah. Jumlah room hotel kita sekarang di Lombok Tengah dengan Santura dan juga dengan homestay dan hotel itu hanya 1.280.000. Jumlahnya yang ada di Kuta ini, di Mandalika. Sisanya mau tidur di mana? Itu yang sedang kita simulasikan oleh Pemprov. Dia akan tidur di Senggigi, dia akan tidur di City Hotels di Mataram. Kita juga opsikan untuk tidur di Hotel Terapung di Gili Mas. Nah, Lombok Tengah di mana? Ini 1.280.000 jumlah fasilitas kita. Nah, itulah kemudian coba nanti kita detilkan dengan Pak Bupati, ada rumah-rumah yang kita dorong untuk bisa menjadi bagian dari akomodasi dalam rangka WSBK 25.000. Sarunta. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cek juga nih Sarunta, Pak Komisi 3, Pak Komisi 1. Nah, berikutnya, apa yang luar biasa dari event ini untuk Lombok Tengah? Terus terang Bapak Ibu, 17,2 km jalan bypass dari Bizam, dari Bil ini menuju ke Mandalika, itu harus terang benderang sebelum WSBK. Tiang cek di APBD-nya Pak Kadisub nggak ada nih rupiah. Apabila di provinsi nggak ada juga. Gimana jalan yang bagus, kemudian gelap gulita, sedangkan November kita event. Luar biasanya, inilah terus terang Lombok Tengah ini luar biasa. Saya yang bawa lah Pak Dirjen, Pak Direktur semua kemarin ngelihat. Ini loh Pak Dirjen. Kalau ini gelap, jalan yang bagus dibangun oleh Kementerian PUPR ini, balai jalan, maka event yang luar biasa di Mandalika itu nggak bisa.
jalan yang cantik ini nggak akan mungkin bisa. Apa yang terjadi? Hari ini tiang bahwa nih, Pak Dirjen semalam kita vikon kemarin, Pak Kadis, untuk jalan 17,2 km paskelnya kita tanggung. Bayangin Pak, gimana caranya di exercise duit sehingga sebanyak 17,2 miliar itu kita akan pasang paskelnya. Tinggal Pak Kadis bayar listrik. Gitu. Dan itu terjadi, Pak Dirjen, dari Songgong sampai ke sirkuit Mandalika itu gelap. Jalannya sekian kilometer, 4,2 kilometer, 2,3 kilometer, dan sampai di Nurul Bilad 4,3, gelap juga. Oke, kita siapin bantuan teknis untuk prasarana fasilitas PJU-nya. Tinggal Bapak bayarkan listriknya saja, kan gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang paling berat hari ini, nah ini harus disampaikan ke Bapak Ibu Dewan, mohon didukung. Ada di istilah rekayasa lalu lintas ini, namanya kondisi samping. Mana dia kondisi samping? Warga masyarakat kita yang jual kelende, yang buat warung, yang buat macam-macam, Kak Sunti. Dan yang paling perlu dijaga, mohon maaf ini Pak Dewan, jalan 17,3 km ini cantik betul. Cantik sekali. Begitu kilometer ke-11, kita seperti kalau itu di Hawaii lah. Indah banget. Kira-kira di setelah Sukadana itu. Dan disiapkan oleh Balai Jalan itu ada 12 rest area. Kemarin Pak JM bawa Bu Devi untuk kita buat ini menjadi rest area yang luar biasa. Kalau tidak segera disentuh oleh Pemkab Lombok Tengah, mohon maaf, pasti rest area yang indah itu dipakai warga dan macam-macam, dan tanpa kita kendalikan. Nah ini harus segera nih. Rest area yang cantik itu belum perlu Pak Adinda dibawa nih Bapak Dewan, ini jalan-jalan di 17,3 km yang jalan begitu cantik. Saya hanya bilang ke Pak Dirjen, Pak Jati, kok indah banget ya Pak Kadis. Saya sampaikan ke Pak Budi, Pak, Lombok Tengah ini diciptakan oleh yang kuasa itu ketika dia senyum, kayak gitu. Senyum indah sekali. Di Embung Tanti dan seterusnya itu. Dan ini sedang kita selesaikan dinamitnya karena 3 km itu ternyata kontraknya belakangan, Pak. Makanya gak delay di situ. Tapi akan selesai. Nah, lanjut, apa efek samping itu? Coba dilihat deh, supaya Dewan juga membantu kita bagaimana sosialisasi ke warga masyarakat. Ini manajemennya. Kira-kira nanti 12-14 kita akan gelar. Nah, ini kendaraan ini sedang kita inventarisasi, Bapak-Bapak. Mudah-mudahan warga masyarakat kita itu akan ikut terlibat langsung di skenario transportasi ini. Lanjut. Nah, ini pintu masuknya ada 3, gitu loh. Nah, di sini ada sirkuit itu, kemudian ada pintu masuk, ada melalui Awang maju ke sana, kemudian kita masuk di sini, ada di Bizamnya bandara, kemudian ada di Kayangan dan seterusnya. Ini adalah semua lari ke Lombok Tengah, Bapak Ibu, dengan existing penonton kira-kira 25.000 ketika pada hari event. Parkirnya kita akan siapkan ada 3 kantong parkir, 1 di Nurul Bilad, sekarang sedang kita siapkan. Kemudian di area sirkuit ada 19 hektar yang sekarang tempatnya PP itu akan kita buat jadi parkir. Kalau ini kemudian di Songgong, di Pantean. Artinya Bapak Ibu Dewan, kalau ini bisa dimanfaatkan, tata kelola parkir ini dengan baik oleh teman-teman saya di Lombok Tengah, maka ini PAD kita yang besar di event ini. Dari sini aja Pak, dikelola bagus event ini dengan tata kelola yang baik, teman-teman di Lombok Tengah melakukan manajemen yang bagus, ini pasti untuk PAD kita. Lanjut. Nah, kira-kira ini jalur transportasi Bizam sirkuit. Kita akan gunakan bypass itu karena bypass ini September sudah kita uji coba Bapak Ibu untuk kita gunakan. Ini ujungnya di Songgong. Nah ini kira-kira di Pantean, dari situ akan kita gunakan shuttle bus disiapkan oleh Kemenhub sekarang 46 biji Pak. Itu akan free untuk warga masyarakat. Mudah-mudahan dari semua pintu ini akan kita freekan untuk kondisi kendaraan tertentu.
bisa digunakan oleh warga masyarakat untuk bisa berkunjung ke sirkuit. Lanjut. Nah ini Jalan Lembar, bypass Mandalika. Lanjut. Nah ini yang perlu Bapak Ibu izin, Bapak Ibu Dewan, ini harus kita sama-sama Pak Andi. Kalau saya sendiri Kadisub Provinsi, hayo Pak, jangan jualan di pinggir jalan, kelindinya, ayo kita tertibkan tempatnya, nggak didengar nih. Nah ini kalau dari Pemkab Lombok Tengah, mari sama-sama Pak, supaya jalan yang begitu indah di area bandara ini tidak lagi banyak warga yang kita seolah-olah tidak bisa hadir untuk menertibkan. Mudah-mudahan warga tetap bisa cari makan, tetapi tempatnya kita perbaiki. Oke? Nah boleh dia jual kelindi, tapi kita atur karena ini ada tamu kita banyak sekali dari berbagai negara dan daerah. Lanjut. Nah ini sayangan sirkuit Mandalika kita siapkan melalui Awang, Pak. Puter dia ke situ supaya jalur itu juga hidup, dan kita akan pasangkan untuk fasilitas keselamatan lalu lintas, PJU dan lain-lain nanti akan kita pasang menuju ke Awang. Lanjut. Nah ini Terminal 4 Mandalika sirkuit Mandalika. Ini juga pasti ini ke Lombok Tengah jalurnya juga sudah kita buat. Dan ini juga harus kita hati-hati betul Pak Dinda ini Pak Kadisub, supaya efek samping itu tidak terlalu crowded di sepanjang jalan kita ini. Warga masyarakat dan sekarang harus kita edukasi. Social engineering kita ini memang berat, tetapi ya mau gimana lagi nih, warga masyarakat kita semua kan gitu, tidak bisa kita larang. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting untuk Bapak Dewan maklumi, di mana sih tempat aktivitas-aktivitas ini. Dari sini kita akan buat, kan ini daerah sirkuitnya. Kemudian di sini ada area parkir 19 hektar itu, kemudian di sini juga ada area parkir berikutnya, di sini juga ada area parkir. Nah, berikutnya ini juga di Songgong kita juga parkir, dan ini bisa menjadi bagian dari keseluruhan sirkulasi yang ada di Mandalika. Nah, warga masyarakat di mana tempatnya, Bapak Ibu? Ini ada area. Tentu ya kalau kita bicara tiket hari ini, Pak, di Tribun Jokowi yang sekarang lagi disediakan 700 kapasitas itu, harga tiket per bijinya, per orangnya dibanderol oleh MGPA itu 30 juta, Pak. 30 juta harga tiketnya untuk bisa duduk di dekat pedok di sini, di dekat parkir 19 itu, di sini deh ini, harga tiketnya 30 juta. Nah, mungkin lah kita bisa beli, nggak mau juga. Nah, warga ini akan berdiri di sini, Bapak Ibu, di pintu-pintu ini, dan ada kanal-kanal di situ. Kerbo, nah ini Kerbo harus ini segera selesai. Pak Ketua Komisi 1 ini harus bisa sosialisasi Kerbo itu. Kemarin masuk juga Kerbo pada saat kita coba di situ. Nah ini dia sirkuit itu, Pak. Indah sekali. Kira-kira ini hub parkir Nuruddin. Hub parkir berikutnya, dan parkir-parkir ini sudah kita identifikasi di mana tempat-tempatnya, dan ini kita sangat berharap Pemkab Lombok Tengah mari kita tata bersama untuk tata kelola parkir ini. Yuk. Nah, hambatan samping ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, nah Pak Dewan harus sama-sama ya, kita ini Debar dan warga kita benar-benar ini, karena euforia Pak. Tidak ada yang bisa melarang dia tiba-tiba madak pada hari itu misalnya. Nah, selesai kita ini kan. Mada ini, kemarin Pak Dirjen sampai kaget-kaget karena di depan Mandalika itu Mada, tapi ini warga masyarakat Pak Dirjen. Artinya hambatan samping itu ada di sekitar sini nih Bapak Ibu, yang merah-merah ini. Pasti warga masyarakat akan jualan, akan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan tidak ada nyongkolan pada hari itulah, kira-kira 12-14. Nah ini saya kira perlu kerja bersama kita, Pak Wadan dan teman-teman, dan DPRD sangat saya kira sangat penting kita sama-sama, karena ini warga masyarakat kita bersama nih, untuk bisa lebih tertib pada tanggal itu. Karena ini uji coba Pak. Kalau ini kita gagal, traffic kita tidak bisa atur, masyarakat tidak bisa kita atur, Dorna enak aja dia, ngapain saya pusing di sini kali ini. Dia keluar Maret kita gak dapat MotoGP misalnya. Padahal negara sudah bayar 9 juta euro loh ini kasus ini. 9 juta euro itu sudah di kantongnya Dorna untuk kita dapat 10 kali event ini. Sudah dibayar sama negara nih. Tinggal event ini sebenarnya semi negara yang punya. Lanjut. Nah ini VIP sudah kita hitung jarak tempuh dan lain sebagainya. Tapi semua sirkulasi di sini kami siapkan free transport.
Sudah kita beli, sudah dikontrak nih busnya ke Dishub, ada 43, ada 3 VVIP yang akan kita putar di sini selama berlangsungnya event. Lanjut. Nah, itu dia. Ini sirkuit bapak-bapak yang indah sekali ini. Kalau ini jadi Bukit Pink ini, waduh keren. Mudah-mudahan semua anggota Dewan Komisi 1, Komisi 3, Pak Andi, Kak Sunding sudah bisa hadir di sirkuit ini sebelum event ini berlangsung. Karena ini punyanya di Indonesia dan betul-betul kita bangga punya sirkuit ini. Itu kira-kira yang bisa Tiang sampaikan. Sekali lagi, memang tidak perlu sekali, itu tidak mungkin selesai sekali ini. Perlu ada pendalaman dari DPRD untuk memastikan di mana peran masyarakat, dan juga yang paling kita hindari adalah sekali lagi warga masyarakat jadi penonton, tidak dapat apa-apa padahal kita punya event ini. Dan kami akan bekerja terus terang memastikan skenario event ini betul-betul pelibatan masyarakatnya itu bisa terukur. Saya kira itu Mas Jati yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ini kesempatan yang luar biasa, kapan lagi kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga besar saya di Komisi 1 dan 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Jadi memang demikian adanya, mungkin ada hal-hal lain yang belum detail. Memang ada eskalasi Pak. Di tingkat kebijakan itu harus ada. Nah, siapa yang akan di situ? Kemudian di tingkat teknis mungkin ya jalan menuju Bandara Nasional Internasional Lombok, kunjungan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. DPRD? Ini soal dia disiplin waktu, dia itu bisa pulang itu. Jangan WA nih biar lalu Sunting Mentas, Pak Tarif, Ibu Ratmina, Pak Eka, Pak Sadri, Haji Muhammad Bintang. Bisa minta ini diperbaiki oleh ini apa namanya, kegiatan jalan del ini kan bisa ini. Cuman orang-orang itu kan dia sudah tahu kalau memang tidak jelas. Ini kan saling enggak. Jual banyak Bangunan ini kendaraan. Ya mendemo wis sana. Jalan tidak bertuan. Setelah di demo jalannya langsung diperbaiki. Mestinya Anda perlu di demo dulu kan. Telkom Kota Praia. Itu tinggal komunikasi dengan HK, WK itu perbaiki sedikit itu bisa. Paling dia ada 2 dam dia Pak. Aspalnya selesai sudah. Ya, ini 500. Iya memang mahal itu. 1 dam itu berapa harganya itu? 40 juta ya? Enggak, 40 juta 1 dam. Ngajin aspal jadi. Salah. Kota Praia, Lombok Tengah. Memasuki pusat perkotaan.
Itu dia. Setelah saya putar dia baru dia. Ini saya katanya. Aduh. Jadi ketagihan lemak selama mau digedor kan. Nggak apa-apa, itu kita yang terbantu Pak. Selain luar Lombok jadi tahu rut keadaan kota Praia sana nih kan. Dia kaget pasti. Langsung oleh Malaysia sampai bertahun-tahun misalkan. Saudi lain. Yang tahu perkembangan 10 tahun kota Praia. Sudah jalur 2 semua kan. Kita dari DPR, dia tidak mau. Tidak bisa Pak. Nanti biar kami yang tentukan titik kunjungan Bapak. Nah, padahal kan ada yang dia memang bisa dia Bendungan Batu Jaya. Kan titik mana itu kan? Kalau Bapak itu tadi biar kami yang Bendungan Batu Jaya. Saat musim kemarau airnya turun. Teknisnya harus melalui prosedur barangnya OKP gitu. Melalui prosedur keselamatan penerbangan itu. Bandara ambilnya atau jalan yang di itu, Mi? Jalan baru tol, jalan layang. Yang di mana? Yang di Pindik itu. Sudah kemarin kalau itu. Oh, bilnya. Ini kalau itu kan jalan bebas hambatan itu. Razia. Kampung lewat sana. Sudah boleh kita lewat sana. Cuman stop dulu deh. Ini Pak Tarif ini marah sama Pak kemarin Pak Ahmad. Sedikit kita itu mau kebalik itu. Wah, enggak juga benar. Tapi itu yang belum Tidak selesai. boleh ini mobil di stop. Selatnya. Saya pikir pakai pribadi jadi senang. Oh, enggak sih kalau ini. Main-main. Cek dulu yang punya penumpangnya ada rata-rata bawah tiga. Tapi ini kan lucu-lucuan ini kan. Jadi kalau dia berhenti di sini berarti dia ini adalah pengendara yang tidak siap kan. Nah sekarang berani tidak pasang jaring di belakang itu kayak dengan kerakat kan, jaring semua. Supaya dia lucu-lucuan lah ini. Ini dia rahasia selain kabin ya.
pajak dia ini, banyak belum pajak. Nggak di sana tadi, nggak di sana. Yang baru sampai Berarti Kalau ini ada tamu lewat dari luar negeri, ada apa ini kok rame-rame? Ini ada razia belum bayar pajak. razia STNK, operasi gabungan. Wajar untuk mencapai target sampai bulan ini. Kalau lamun lebih sugi, pendapatan beli insentif. Biara bahasa keren-keren ini kan Lombok Garden Office. Garden Office. Mondai punya. Lombok Covid dong kan. Kalau Ini mobil saudaranya baru Bintang. Udah pindah dia sekarang jadi baru. Oh, pindah. Oh, ini lampiran saya ini mau nyetop-nyetop. di perhubungan lampirannya Tadi ini sepeda SPPRD. oh ya. Alfat dekat PPRD sini. Oh ya. Iya mah dulu aja. Laku wajar masyarakat rakyat kan. Waktu rakyat dong no ini manfaat. Daerah pemajak doang deh, wah sendiri kadang-kadang memang Apanya? PC, maksudnya kada helm. Di masa yang seperti bangkit ini. Wajar. Kemarin Pak Haji Bintang ya, kita cek di apa namanya? Pelain kena kena di bilik tersedot. Dia ngempuk nu baru. Bahaya juga. Muter-muter kayu. Nah, ini kemana-mana. Muter balik karena razia STNK. Tabrakan langsung Berarti tidak lengkap. Jangan yang balik itu tidak salah sebenarnya kalau isi dulu kan boleh, dulu kan tidak. Ya itu ya. Iya betul. Nyenang deh namanya. Nyenang sih ya. Ini kalau zaman dulu zaman balik si polisi di sini. Samsat kemarin berita ada informasi ke kita bahwa semua mobil dinas ini sudah berapa tahun belum ada yang dipajak. Mobil dan motor dinas. Ah, dicek dulu itu, jangan sembarang. Makanya kita minta datanya. Masih layak dong nih 2020 denda pajak kendaraan di Lombok Tengah itu hampir mencapai 1 miliar. Nah itu dia. Jadi kira-kira berapa itu estimasi dana pajak apa dari pajak yang belum terbayar sekitar 34. Pokoknya kita tadi latarnya itu dia. Tapi banyaknya itu termasuk dengan masyarakat juga. Jadi bagaimana pendapatannya jeblok kan? Lagu aja komisi 2 no Penang. Pajak Pajak komisi 2. Ini Batu Jain ya. Batu Jai. Batu Jai menuju Bandara Internasional Lombok. Nah, ini pesawat motor. Ah, itu. yang ini dia anu Ya? dia masa gajian ini mah nih kan 11 sampai sekitar. Ya namanya kan berapa saja kan banyak kesibukan juga di DPR. Memang kemarin kita tidak menentukan jumlah berapa yang menghadirkan begitu. Intinya adalah Komisi 1 dan Komisi 3 mau melakukan kunjungan lapangan di Otoritas Bandara Internasional Lombok. Apa ya? Sampai betul ini. Komisi 2. Pantesan pas anu mikir, tak ada anunya juga. Komisi 2 di dalam. Macam Kalau Komisi 2 itu
rumahnya dulu. Iki kan ketua komisi preman bandara soalnya ini. Iya. Tahun dah wisin dong, waktu tahun-tahun. Harus setempat masih tinggal kan. Jadi Masalahnya kedua komisi dan sebelum ada bandara dia sudah kuasa lagi. Kita sangat tok banget naik ke tahun, bisa Sampai saya sampai pintar dia sudah tahu. aneh banget. Jadi konflik itu kan kadang-kadang membawa berkah lagi, kan? Berkah besar itu konflik itu. Satu ya, itu yang saya ngomong dulu di apa namanya ini, ada workshop yang diprakarsai oleh Parung Center ya. Kan Pak Parung dia punya itu di mana suku Dayak, suku Lombok, ada Polda, ada Polres, ada SM, ada semua Pemda di sini. Hotel Dimek. Konflik itu akan berakhir dengan sendirinya. Tapi di balik konflik itu ada hikmah dan ada berkah. Ya, masyarakat Masih baru salah satu berkah itu adalah di Pak Polisi. Kalau ada konflik Pak Polisi rame. Dan Pak Polisi itu ada logistiknya, ada uang sakunya begitu kan. Itu berkahnya. Oh teduh nonenda. Nggak ada. Belum yang lain-lain lagi. Tuan guru laris manis ajimatnya. Kalau konflik itu kan masih kumuh bangunannya ini pinggir-pinggir. masih kumuh. Nanti juga ditata kok itu. Setempat saja yang bagus. Sudah kemarin di ini mau diperlebar itu. Tambah kumuh lagi. Ya belum orang pembenahan, bagaimana caranya? Pelan-pelan lah. Itu yang di sana itu kan jalan ke sirkuit yang kemarin itu ya. Nah ini memasuki Tol atau layang judulnya nih jalan ini kan. Kenapa? Jalan tol atau masuk tol. Bebas. Layang mungkin ya. Nah, ini bukan Bandara Internasional Lombok. Bypass. Semi tol lah gitu kan. Nanti akan jadi jalan tol itu. Lama-lama nanti akan dijual juga. Bandara Internasional Lombok. Toll gate. Melayang ke Parung dulu. Oh pada saya kata terima kasih. Yang pertama kali dia masuk. Pak Yasir pilih nyoba. Anda coba naik ke itu dari Troy. Kadek kan dari Kadek. Ini sinyalnya. Memang agak jauh ya dia kemarin. Karena rasa jalannya rusak. Memang jauh, Bang. Jauh kita ke timur. Kalau memang sasaran ini kan bukan Kutil, tapi lebih ke sirkuit. Yang Merdeka. Lebih masih 5-6 km dari Kutil. Berarti pas ya. Kalau ke sirkuit sasarannya pas. Dan gue jadi berat. Langsung dikelilingin mana ini Pak? Ya, masih bigger ini? Ya, di sana. Oke. Desa Komisi 1, 3 ya. Kantoran. Satu
Ini kita Langsung Pak Ahmad, langsung Oh, masuk nanti. Oh, siap. Setelah di R6 itu baru ke kanan lagi. Oh, ini polsek ya. Orang sepi, karyawannya dirumahkan semua. Nah, kanan Pak. Ini karyawan pramugari dirumahkan. Iya. Lanjut terus. Oke, nampak nih. Ya, masuk Pak Ahmad ke kanan. Internasional tipe Z. Kiri. Kanan kiri. Harus aku ke kiri kanan. Wah, wanita lu ikon itu.